Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat masih dalam kandungan. Ingatkah Anda pernah melakukan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum lahir ke dunia? Ya, fitrah manusia memang pelupa, sehingga tidak ingat terhadap hal-hal yang sudah disepakati dengan Rabb-nya sebelum terlahir ke dunia. Perjalanan hidup manusia sebenarnya sudah terperinci. Semua awal kehidupan dimulai dari alam ruh, kehidupan dunia, dan berakhir di surga atau neraka. Sebelum akhirnya dilahirkan ke dunia, manusia sebenarnya melakukan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika manusia menyanggupi, maka ia akan lahir dan hidup di dunia. Namun jika tidak, Allah tidak akan menakdirkannya menjalani kehidupan di muka bumi ini. Hal ini sudah dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Sebelum setiap manusia lahir ke dunia, Allah telah mengambil kesaksian dari setiap jiwa atau ruh manusia. Dan dinyatakan juga dalam Al-Quran sebagaimana surah Al-Hadid ayat 8. Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul menyuruh kamu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu. Dan sesungguhnya Dia Allah telah mengambil perjanjianmu jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Al-Quran surah Al-Hadid ayat 8. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda bahwa saat penciptaan Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusap punggung Adam. Lalu dari punggung tersebut keluar setiap ruh yang menyerupai biji atom yang berjatuhan. Ruh tersebut kemudian dijadikan berpasang-pasangan, lalu diambil janji dan kesaksiannya. Semua manusia di bumi ini pasti merasakan 9 bulan di dalam perut sang ibu tercinta. Saat itulah nasib manusia akan ditetapkan. Lahir, rezeki, jodoh, dan ajal sudah diriwayatkan dalam garis tangan kehidupan. Di dalam kandungan, janin pun sudah bisa berkomunikasi, bukan hanya dengan si calon ibu, tetapi juga Allah Sang Maha Pencipta. Selama 9 bulan lamanya, dalam keadaan gelap dan sempit, janin mampu berbicara kepada Allah sebagai janjinya di kehidupan sesungguhnya kelak. Hal ini diperkuat dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172 tentang syahadatnya jiwa manusia sebelum ke alam dunia. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami, Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, yaitu keesaan Tuhan." Al-Quran surah Al-A'raf. Dari ayat tersebut diketahui bahwa ruh manusia sudah mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disaksikan oleh Nabi Adam dan penduduk langit sebagai saksi. Perjanjian ini tidak akan pernah diingat manusia, karena memang fitrah manusia sebenarnya adalah pelupa. Manusia kemudian lahir dalam keadaan suci. Orang tuanya lah yang membuatnya beragama selain Islam. Ironisnya, ketika kelak manusia sudah lahir ke muka bumi, kemudian ia bertumbuh dari kanak-kanak menjadi remaja, kemudian dewasa, sampai akhirnya meninggal dunia. Banyak di antara mereka yang justru melupakan perjanjian tersebut. Perjalanan hidup anak manusia diwarnai dengan beragam peristiwa, baik yang menghadirkan suka maupun yang menghadirkan duka. Warna-warni kehidupan tersebut pada gilirannya akan membentuk pribadi setiap manusia. Ada orang yang sebahagian besar hidupnya diwarnai penderitaan dan kekecewaan, tapi justru semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga akhirnya Allah pun melimpahkan karunia berupa kesuksesan dan kebahagiaan hidup. Di sisi lain, ada pula orang yang sebahagian besar hidupnya diliputi kesenangan, kelimpahan materi, tetapi justru menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga pada akhirnya berujung dengan dihilangkannya segala kenikmatan dan kesenangan hidup yang pernah dialaminya. Pada hakikatnya, jika kita semua mengingat perjanjian yang pernah kita ikrarkan dan kita sepakati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berada di dalam rahim,
Sebagaimana disebut oleh ayat yang tadi, maka perjalanan hidup kita akan senantiasa berada di jalan yang benar dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jika kita melupakannya, maka sangat mungkin perjalanan hidup kita akan melenceng jauh dari jalan kebenaran. Janji dengan Tuhan adalah janji tauhid, janji untuk terus mengesahkannya, janji untuk selalu berada di jalannya. Jika janji tersebut kita pegang teguh, maka Tuhan pun akan terus menuntun kita tetap berada di jalannya. Tetapi jika kita menyikapinya, maka Dia pun akan memalingkan wajahnya dari kita. Tuhan sesuai dengan persangkaan kita kepadanya. Jika kita mengingatnya dalam diri kita, maka Dia pun akan melihat kita dalam dirinya. Demikian disebutkan dalam sebuah hadis kudusi. Betapa banyak di antara kita, atau mungkin diri kita sendiri yang sering melupakan Tuhan. Tuhan hanya kita tempatkan di masjid, musalla, tempat-tempat ibadah, majelis ta'lim, serta majelis zikir. Sedangkan ketika kita di kantor, di pasar, di tempat kerja, di jalan, di tempat-tempat umum, kita tinggalkan Tuhan. Kita tidak sertakan Dia dalam aktivitas keseharian kita. Dengan demikian, maka yang terjadi adalah munculnya manusia-manusia dengan kepribadian ganda. Di satu sisi mereka kelihatan khusyuk ketika beribadah, tekun mendengar ceramah-ceramah keagamaan, rajin mengikuti majelis ta'lim serta majelis zikir. Tetapi di sisi lain, mereka juga gemar melakukan kejahatan seperti korupsi, kolusi, penyalahgunaan wewenang dan jabatan, curang dalam berdagang, dan sederet tindak kejahatan lainnya. Perilaku mereka sehari-hari seringkali tidak mencerminkan ibadah yang mereka lakukan. Mereka tidak risih dan tanpa malu lagi melakukan perselingkuhan, perzinaan, penganiayaan, bahkan pembunuhan. Inilah bukti nyata bahwa manusia sering melupakan Tuhan, melalaikan janji sucinya dengan Tuhan untuk menjadi hambanya yang soleh, yang penuh ketaatan kepadanya dan kasih sayang terhadap sesamanya. Manusia secara fitrah memang melupakan perjanjian tersebut. Karena itu, kenyataan yang harus dihadapi oleh setiap manusia adalah sesungguhnya tidak ada satu jiwa pun yang lahir ke dunia ini kecuali Allah telah mengambil perjanjian dan kesaksian mereka ketika di alam ruh, bahwa Allah adalah Rabb mereka, dan Allah melakukan hal ini agar mengujinya dalam kehidupan dunia, agar pada hari akhirat nanti tidak ada satupun manusia yang akan mengingkari tentang keesaan Allah. Dan inilah sedikit video tentang perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat masih dalam kandungan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.